Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, mau belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silakan join di channel ini. Terima kasih. Nah, sahabat kimia, pada video kali ini Bu Eli akan membahas lanjutan sampel tes ya tentang contextual case problems untuk ulangan semester genap kimia kelas 11 atau fase F. Nah, pada topik kali ini Bu Eli akan membahas yaitu titrasi asam basa yang kontekstual. Yang bagaimana ini ya? Nah, sebelumnya silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini bisa bermanfaat, lebih bermanfaat bagi para pengunjung. Nah, sahabat kimia, titrasi asam basa adalah salah satu materi yang ada di semester genap di fase F pada kurikulum Merdeka atau di kelas 11 kurikulum 2013 ya. Jadi untuk materi ini sama saja ya. Yang berbeda pada kedua kurikulum adalah pemilihan materi yang esensial ya. Esensial materinya itu dipilih masing-masing sekolah dan menurut Bu Eli materi titrasi asam basa ini adalah materi esensial pada jurusan F1 ya. F1 karena F1 ini adalah siswa yang banyak memilih pada bidang kesehatan, farmasi, kedokteran, gizi, ya, analis kimia dan lain-lain yang nanti akan belajar mata kuliah kimia di perguruan tinggi ya. Oleh karena itu, karena materi ini akan keluar lagi di materi kuliah ya, mata kuliah kimia dasar, Kimdas. Ada Kimdas 1, 2 ini kalau titrasi asam basa di kimia analitik ya. Baik, kita akan belajar bagaimana membahas sebuah contextual case problems. Nah, silahkan mengamati, mengambil, mempelajari maksudnya ya, mengambil catatan supaya lebih paham lagi ya. Silahkan mengambil catatannya, dicatat ya. Nah, ini adalah sampel tes ya, sahabat kimia, sampel tes. Jadi tes contoh ya. Jadi ini bukan soal ujiannya, tetapi ini sampel tesnya ya. Nah, ini Bu Eli mengambil masalah-masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kita menjumpai minuman yang beredar di pasaran, minuman isotonik, minuman penyegar ya, dengan berbagai merek. Nah, di sana ada komposisi dan komposisi ini perlu kita baca. Product description-nya kita baca, komposisinya kita baca, lalu kita amati ya di dalam komposisi itu adakah senyawa asam atau senyawa basa. Dan kalau ada, kita sebagai seorang analis kimia yang belajar kimia analitik ya, kita mau apakan kadar asam ini ya, apakah mau kita cross check kebenarannya, datanya, kadarnya berapa sebenarnya dengan menggunakan konsep titrasi asam basa ya. Baik, kita mulai. Ini pertanyaannya. Nah, ini soal untuk F1 ya, jurusan kesehatan. Jadi ini adalah diferensiasi konten ya. Pada kurikulum Merdeka ini merupakan bagian dari diferensiasi konten ya. Larutan cap badak ya, ini larutan penyegar adalah cairan mineral yang terbuat dari bahan alami berkualitas lalu diproses dengan teknologi modern dan higienis sehingga menghasilkan minuman segar yang nikmat. Selanjutnya, larutan cap badak efektif dalam meredakan panas dalam sariawan tenggorokan kering dan susah buang air besar. Nah, ini adalah produk description-nya ya. Kemudian pada produk ini tertulis komposisi bahan dalam larutan tersebut ya. Di sini ada gypsum fibrosum sekian gram, comu antelopis 0,064 gram ya. Dan ini adalah nama latin ya. Kemudian calcareospar ya, ini ini adalah kalsium ya, gypsum itu adalah magnesium ya, garam-garam yang bersifat, basa ya, kalau membentuk garam, gypsum, magnesium, kalsium itu relatif bersifat basa dan ini mengademkan ya, mengademkan badan saat diminum ya, mengademkan ya. Intinya bisa menaikkan pH darah gitu. Kalau kita merasa, kurang fit karena pH darah kita turun, maka kita minum ini jadi pH darah naik, kira-kira seperti itu.
Kemudian ada refined sugar, ini adalah gula pasir yang di-refine, yang diolah lagi sampai menjadi putih, bersih, ya, kemudian halus, ini sebagai pemanis ya. Dan di sini ada yang Bu Eli kasih stabilo kuning, asam sitrat monohidrat. Dan ini adalah bagian yang ditanyakan karena ini merupakan senyawa asam dalam topik titrasi asam basa ya. Kemudian ada perisa stroberi, ini adalah flavor ya yang menambah cita rasa sehingga minumnya semangat ya, enak gitu ya. Jadi mau minum lagi ya. Ini perisa. Perisa itu synthetic flavor. Jadi bukan strawberry beneran ya. Jadi kalau ada kata flavor, fragrance itu adalah perisa. Itu sintetik buatan. Jadi bukan buah beneran ya. Kemudian ada aquademin ya, singkatannya demineralisasi itu adalah aquademin yang tidak mengandung mineral ya. Kenapa? Karena mineralnya itu sudah, ada di gypsum dan, ini ya, dan kalk ini ya, atau batuan-batuan kalsium, garam-garam kalsium di sini ya. Nah, volume bersih itu adalah isi dari kaleng ini totalnya adalah 320 mili ya. Kemudian di sini ada data bahwa asam sitrat monohidratnya asam sitratnya ya, MR asam sitrat yang mau kita hitungnya itu di C6H8O7 itu 192 gram per mol. Ini adalah massa molar molekul ya. Nah, lalu pertanyaannya seperti apa? Ini karena kontekstual, maka pertanyaannya adalah bagaimana mengkontekstualisasi konsep titrasi asam basa pada penentuan kadar asam sitrat dalam minuman cap badak. Buatlah rancangan desain eksperimen ya. Jadi di sini sahabat kimia ya membuat rancangan desain eksperimen berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan ya dengan memperhatikan arahan berikut. Nah, nanti rancangan desain eksperimennya alangkah baiknya jika dibuat bagan dan simulasi dan perhitungannya bukan simulasi. Ini memang kita membuat perhitungan berdasarkan data-data yang ada di sini ya. Nah, karena konsep titrasi itu konsep yang maya ya, reaksi yang berlangsung di tingkat molekul, atom itu tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itu harus kita kontekstualisasikan, kita makrokan by eksperimen ya. Nah, di sini yang namanya konsep dari titrasi itu adalah titrasi asam basa ya. Itu adalah reaksi basa dan asam. Ini asam sitratnya dan ini basanya. Dan akan menghasilkan apa? Garam ya. Kalau asam ini asam, ditambah basa, ya akan menghasilkan garam dan melepaskan molekul air ya. Kemudian diisi koefisien reaksinya, ini sudah Ibu isi ya, 1, 3, 1, 3. Kalau tidak ada koefisien ini maksudnya adalah 1, ini 1 ya. Nah, seperti itu karena ini basanya basa kuat sebagai titran ya, basanya ini sebagai titran, basa kuat dan, asam sitratnya sebagai asam lemah, maka indikator yang cocok dipakai itu bisa memilih BTP, bromothymol blue atau phenolphthalein ya. Ingat ya, apa perubahan warnanya ya, PTB itu di asam itu kuning, di basa itu hijau, dan basa itu biru ya, dan netral itu warnanya hijau. Jadi nanti pas di jumlah mol titran sama dengan titrat itu adalah daerah 3 pada kurva titrasi ya. Makanya nanti perubahan warnanya di hijau itu berhenti ya, berhenti titrasinya ya, diberhentikan tetesan titrannya ya, itu di PTP. Nah, bagaimana kalau di PP? Di PP ini daerah tiganya yaitu daerah pada saat jumlah mol titran sama dengan titratnya itu sama, maka di sana titrasi harus berhenti ya. Artinya perubahan warna di asam yang tidak berwarna itu nanti akan berubah menjadi warna pink yang pertama kali yang permanen, tapi jangan pink tua ya, yaitu pink muda yang awal dan sudah permanen ya, seperti itu. Nah, baik kemudian kita masuk ke cara kerjanya di sini. Jumlah titrat awal yang diambil dari larutan induk adalah 5 mili larutan ya. Nah, ini 5 mili larutan, ini kita anggap sebagai larutan A, ini labelnya ya. Kemudian ditambah air demineralisasi hingga 100 mili ya, ini larutan B-nya ya. Jadi 5 mili itu larutan induk. Larutan induk itu apa?
Larutan induk ya ini larutan induk, yaitu larutan yang mau diukur kadar asam sitratnya ya. Larutan induk itu larutan A, kemudian ditambahkan air sampai encer hingga 100 mili. Jadi ini namanya larutan B. Nah, kenapa mesti diencerkan? Mestinya bisa ya kita kenapa tidak langsung saja Bu dari sini ya? Oke, kalau bisa dari sini langsung aja dititrasi, tapi nanti hasilnya akan membutuhkan banyak titran, lama waktunya, boros bahan bakunya, belum kalau misalnya mengisi lagi buretnya, diisi lagi sehingga, menimbulkan, kesalahan-kesalahan saat bekerja ya, seperti itu. Sehingga kita perlu pengenceran. Dalam analisis kimia itu seringkali dibutuhkan pengenceran untuk sebuah pekerjaan yang lebih efektif, kemudian lebih hemat bahan kimia karena kita berbasis pada kimia hijau ya, bagaimana kita meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia di sekitar kita ya. Nah, kemudian dari larutan B ini kita ambil 10 mili ya, lalu ditambah indikator, pilih sendiri mau PP, mau BTB, yang penting perubahan warnanya itu harus tahu dari mana ke mana, kapan mulai, kapan berhenti ya. Sehingga menjadi larutan titrat. Ya, larutan titrat adalah larutan yang diukur kadarnya yaitu larutan induk yang mengandung asam sitrat tadi ya. Nah, larutan titrat dititrasi oleh titran yaitu NaOH 0,1 molar ya. Seringkali juga bisa ditulis misalnya mau 4 desimal artinya larutan NaOH-nya sudah terstandarisasi ya 0,10224 misalnya ya bebas ya. Tapi di sini Bu Eli menulisnya 0,1 molar ya. Ini minimal 2 kali titrasi. Jadi sahabat kimia melakukan titrasi itu minimal 22 kali. 3 kali boleh? Boleh. 4 kali? Boleh. 10 kali? Boleh. Makin banyak itu kita akan merasa yakin bahwa pekerjaan kita relatif lebih akurat ya. Jadi di sini minimal 2 kali. Nah, titrasinya agar mudah ya, boleh kita menggunakan pipet tetes yang standar, yang full drop ya, yang, ujung pipetnya tidak patah, tapi benar-benar yang satu tetes, satu gelembung tetes itu terukur 0,05 mili atau 1 mili itu 20 tetes. Nah, baik, lalu pertanyaannya apa ya? Hitung kadar asam sitrat, kadar atau persen itu ada 3 ya, ada persen B per B, ingat ya, atau weight per weight ya, atau M per M, ada persen B per V, berat per volume, weight per volume, atau massa per volume, dan ada persen volume per volume ya. Nah, di sini yang diminta adalah persen massa per volume. Kira-kira kenapa ya? Ya karena larutan induknya ini adalah mengandung 320 mili larutan ya. Sehingga berapa persen massa dari asam sitrat ya, asam sitrat yang ditambahkan di dalam proses produksi pembuatan larutan penyegar ini tentunya dalam wujud padatan. Sehingga berapa berapa gram dalam 320 mili ya, atau kalau dipersenkan berarti berapa gram dalam 100 mili larutan induk tadi atau larutan penyegarnya ya. Baik ya, sahabat kimia sudah paham ya tentang instruksinya. Nah, di sini nanti dibuat bagannya ya dan perhitungannya. Nah, ini adalah, gambar dari pada saat praktikum ya, ini Ibu kasih 2 versi ya. Yang di Erlenmeyer ini adalah titrat ya, yaitu larutan penyegar yang tadi ya, yang jumlahnya berapa? Ini jumlahnya larutan titratnya itu adalah 10 mili ya, 10 mili. Nah, berarti di sini itu tulisannya 10 mili. Nah, di larutan titrat ini ya kita tambahkan indikator misalnya PP ya. Ini sama ya, ini 10 mili titrat ditambah apa? PP ya. Nah, kemudian titrannya nih ada dua cara nih ya. Kalau kita menggunakan buret ya, kalau buretnya lancar, tidak macet-macet, tadi buret ini diisi NaOH di sini. Dan ini volumenya dari sini ke sini itu 50 mili ya. Nah, jadi buret ini tempat isi NaOH sebagai titran ya. Kalau ada ya, kemudian nih keran buretnya diputar
Sehingga di sini dilakukan penetesan sambil dipegang kerannya, diputar, berlawanan jarum jam, pelan-pelan digoyang sampai perubahan warnanya homogen ya. Nah, baik ini kalau ada bagus sekali menggunakan ini, apalagi kalau kita menggunakan magnetic stirrer ya yang ini ditaruh di sebuah, eee sebuah mesin yang di sana ada magnetiknya, kemudian ini bisa bisa berputar sendiri, jadi mengaduk sendiri, namanya magnetic stirrer ya, dan kita tidak perlu menggoyang ya, sebab kalau di pabrik, di industri, di sana ada 100 sampel gimana? Kan capek ya kita goyangnya ya. Oke. Nah, sekarang, teknik lain yang lebih sederhana, bagaimana kalau titrannya kalau tidak mempunyai buret? Tidak masalah ya, tidak ada akar, rotan pun jadi ya, kita bisa menggunakan pipet ya. Metode titran yang dimasukkan ke dalam pipet ya. Ingat ini full drop ya. Full drop itu adalah satu kali tetes dan gelembung tetesnya itu adalah 0,05 mili. Sehingga kalau menggunakan tetesan itu perlu dihitung dengan teliti, jadi nggak boleh meleng kerjanya, harus ditunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5 tetes dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti dikonversi berapa jumlah tetes, yang yang dibutuhkan oleh titrat supaya jumlah mol titrannya sama dengan titrat, jumlah mol titratnya sama dengan titran ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia. Jadi ini ada 2 ya, bisa pakai buret, titran dalam buret atau titran dalam pipet tetes. Dan jangan lupa, sama-sama elemeyernya yang berisi titrat ini digoyang supaya homogen ya, seperti itu ya teknis melaksanakan titrasi. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya ya. Sahabat kimia di sini ada can yang berisi, tadi ya larutan induk ya Ibu tulis larutan induk. Larutan induknya ini ya, itu cap badak ya, cap X ya, cap X tadi ya. Ini jumlahnya 320 mili. Nah, dari sini kita ambil sedikit saja 5 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, di sini ada tandanya ya, dimasukkan sini, kemudian ditambahkan air demin, jadi sampai ya 100 mili. Nah ini proses pengenceran di sini ya, jadi di sini adalah tahap pengenceran dari 5 mili, kemudian ditambahkan air demin sampai 100 mili. Nah, kemudian dari sini ya, baru ke sini Ibu ya, diambil lagi berapa mili? 10 mili. Nah, inilah yang dimasukkan ke dalam labu namanya Erlenmeyer. Dan ini yang 10 mili ini tidak perlu ditambah air ya, tapi kita cukup menambahkan indikator PP 2 atau 3 tetes. Nah, inilah yang namanya apa? Titrat. Titrat adalah zat yang mau diukur kadarnya yang mengandung asam sitrat tadi ya. Nah, kemudian ke dalam, labu Erlenmeyer, ini baru dilakukan titrasi ya. Jadi di sini kita lakukan titrasi, misalnya yang mudah aja ya, kita pakai pipet tetes deh ya. Kita pakai pipet tetes seperti saat, praktek seperti itu ya. Ini titratnya adalah, 10 mili ya. Ini ditambah PP, indikator PP ya. Kemudian di sini ya, ini kita pakai pipet tetes ya. Kita pakai pipet tetes. Ini isinya NaOH yang kadarnya udah diketahui yaitu 0,1 M ya. Nah, jadi ini adalah titran. Titrannya di dalam, pipet tetes ini ya. Sehingga ini netes di sini. Ya, seperti itu. Nah, lalu dicatat karena dilakukan 2 kali, maka sahabat kimia perlu membuat misalnya ini tabelnya ya. Ini tabelnya ya, titrasi ke berapa ya, misalnya kita lakukan 2 kali deh, 2 kali, kemudian ini ada, jumlah tetes ya, jumlah tetesnya misalnya kita ambil yang gampang angkanya 12.
Kemudian kalau 12 ke 1 12, ke 2 12, sampai warna dari tidak berwarna ke pink muda. Kemudian ini mililiternya, tinggal dikalikan ya. 12 kali 0,05 berarti 0,6, 0,6. Ya, maka ini maksudnya rata-rata berarti 0,6 mili ya. Ini adalah titran. Ini adalah apa? Titran, 0,6 mili. Lalu kita masuk ke persamaan reaksi kimianya C6H8O7 ditambah 3NaOH menghasilkan C6H5O7Na3 ya, ditambah 3H2O. Nah, sahabat kimia ini kalau di sahabat kimia menghitung ya, Ibu pakai ini ya, koefisien reaksinya pasti sudah sama semua ya, silakan dihitung. Jadi ini ada yang kuning, 1 C6H8O, C-nya 6. H-nya 8 tambah 3 ini 11 ya, ini 3 kali 6 tambah 5 itu 11. O-nya 7 tambah 3 10, di sini O-nya 7 tambah 3 10. Jadi ini sudah setara ya. Nah, sahabat kimia, titrannya ini kan NaOH ya. NaOH-nya 0,1 molar. Kita tulis di sini. Dan volume ratanya adalah 0,6 mili. Nah, sahabat kimia kalau melihat 0,1 molar sekali 0,6 mili ini mendapatkan 0,06 milimol ya. Nah, sehingga jadi kalau kita melihat seperti ini, kalau 3 mol itu 0,06 mili. Boleh tulis yang rapih ya. Kalau 3 mol NaOH 0,06 mili. Maka kalau 1 mol maka adalah berapa? Sepertiga ya, sepertiga kali 0,06 milimol sama dengan 0,02 milimol asam sitrat ya. Baik, sekali lagi Bu Eli tulis di sini ya, Bu Eli tulis di sini. Nah ya, ini supaya sahabat kimia tidak menghafal tapi cenderung untuk mengingat konsepnya ya nih. Koefisien reaksi ya, koefisien reaksi itu sama dengan jumlah mol ya, koefisien reaksi ya. Nah, kalau 3 mol NaOH ya itu udah tertulis di sana, udah dihitung 0,06 mol. Maka berapa mol C6H8O7 ya? Kalau 3 mol maksudnya kalau ini 1 mol, maksudnya ini ya 1 mol. Nah, sebentar. Jadi kalau 1 mol C6H8O7 ini berapa mol ya? Ini 3 dan 1 itu koefisiennya 0,06 ya. Dan 0,06 mol itu adalah hasil eksperimennya. Jadi kalau 1 mol C6H8O7 maka berapa? Maka X sama dengan yaitu 0,06 dibagi 3 alias sepertiga kali 0,06 sama dengan 0,02 milimol ya. Nah, sahabat kimia ini mol ini bisa kita ganti milimol, milimol ya, milimol, milimol lah seperti itu ya. Nah, baik lanjut. Nah, sekarang masalahnya karena di sini itu ada yang namanya pengenceran ya, kan terjadi yang namanya pengenceran. Nah, sahabat kimia 0,02 milimol ya itu terdapat di 10 mili pengenceran tadi. Maksudnya 0,02 milimol itu terdapat di 10 mili titrat. 10 mili titrat ya. Nah, yang hasil pengencerannya 100 mili. Pengenceran itu berapa milimol? Ya, maka X adalah 0,02 kali 100 dibagi 10 sama dengan 0,2 milimol. Ini ada 0,2 milimol ini di pengenceran ya. Tulis di volume 100 mili yang diencerkan ya.
Nah, sahabat kimia bisa lihat di gambar ini, ya di sini, ya posisinya di sini ya. Jadi yang 10 mili itu tadi hasil hitung yang jumlah milimol titrannya sama dengan ini. Kemudian kita cari lagi yang di 100 mili, ternyata ketemu di 0,2 milimol ya. Ini 0,2 milimol. Nah, sekarang kita cari yang di mana? Yang di sininya. Di 5 mili larutan induk ya. Nah, karena larutan induk adalah larutan yang belum diencerkan ya. Maka jumlah, ini tulisannya gini, jumlah milimol asam sitrat ya, asam sitrat dalam larutan induk. Dalam larutan induknya itu berapa? Ya. Nah, 5 mili begini, 5 mili larutan induk itu kita tambah air demin sehingga menjadi 100 mili. Maka dari sini ada pengenceran sebanyak 20 kali. Ya. Maka yang jumlahnya 0,2 milimol, 0,2 milimol itu kita kalikan 20 alias 100 per 5 ya, 100 per 5. Jadi hasilnya 100 dibagi 5 dikali 20 adalah 4 milimol ya. 4 milimol adalah jumlah asam sitrat yang terdapat di mana? Larutan induk ya, di larutan induk yaitu larutan cap badak tadi ya. Jadi 4 milimol asam sitrat. Baik ya, seperti itu. Nah, sekarang 4 milimol kita buat ke mol. Jadi 4 milimol. Kenapa? Karena kita mau gram ke masak ya. 4 milimol itu adalah 4/1000 mol dikali massa molar molekulnya 192 gram per mol. Ini hasilnya ya. Kalau angkanya tidak terlalu koma-koma, bisa ya, sahabat kimia bisa menghitung tanpa kalkulator. Ini 7,68 gram ya. Ini terdapat dalam 320 mili larutan induk, yaitu larutan penyegar tadi ya. Istilah larutan induk ini istilah dalam dunia kimia analisis di laboratorium. Nah sekarang bagaimana kalau di 100 mili ya. Jadi di sini kalau 7,68 gram itu 320 mili, maka kalau di 100 mili, karena kita mau ke persen, ini berapa gram ya. Maka X-nya ini ketemu 768 dibagi 320, ini ketemunya adalah 2,4%. Ini sudah langsung persen ya, karena udah per 100 ini ya, sudah per 100. Jadi 2,% asam sitrat. Nah, sahabat kimia, 2,4% ini apakah memenuhi syarat? Ini ada namanya ada istilah cara pengolahan. Ini ya, Bu Eli tulis di sini, CPPB ya. Ini ada keterangannya di sini nih. Cara produksi pangan yang baik pada batasan yang diizinkan oleh SNI. Cara produksi pangan yang baik. Jadi setiap produk yang beredar di pasaran itu ya sudah mempunyai CPPB, cara produksi pangan yang baik yang memenuhi standar minimal atau maksimal yang sudah diizinkan oleh SNI ya. Jadi di sini tugas kita adalah mengkontekstualisasi menggunakan konsep asam basa, yaitu jumlah mol titran sama dengan jumlah mol titrat. Dengan menggunakan konsep itu kita bisa mengontekstualisasi, bisa menghitung kadar asam sitrat di dalam sebuah minuman. Untuk apakah asam sitrat? Asam sitrat ini biasanya dipakai sebagai penguat rasa asam, menambah kesegaran ya. Dan asam sitrat ini
juga memiliki sifat antioksidan kalau terdapat dalam buah-buahan segar, misalnya pada lemon, pada lime ya, pada buah-buahan segar seperti itu, sayuran segar itu ada asam sitrat yang sifatnya juga high antioksidan ya. Nah, seperti itu asam sitrat juga bisa dipakai sebagai pengawet ya. Jadi karena pH-nya relatif rendah ya, maka beberapa bakteri pembusuk, bakteri patogen itu tidak bisa bertahan hidup di dalam makanan sehingga makanan itu akan lebih awet ya. Baik ya, sahabat kimia sampai di sini ya penjelasan Bu Eli ya, nanti dibuat bagannya. Bagaimana membuat bagannya? Bagan kerjanya adalah bagaimana sahabat kimia menulis yang rapi ya, seperti ini dibuat baganya ya, supaya enak dilihat dan supaya jelas ya, kita sendiri jelas, pembacanya juga jelas seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya, sahabat kimia. Selamat belajar, semangat selalu, sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.